Oke, hai teman-teman, nama gue Haji dan kali ini kita bakal bahas anime lagi. Anime yang beberapa minggu kemarin baru keluar di Indonesia, tapi di luar negeri sana udah tayang sejak Juli tahun lalu, 2019, tepatnya tanggal 7. Anime ini anime movie. Gue lupa udah bilang apa belum tadi di awal, tapi ya, ini anime movie yang diangkat dari sebuah manga. Gue dapet informasi bahwa anime ini juga openingnya atau soundtracknya, endingnya digarap oleh Kenshi Yonezu. Kalian pasti tahu semua Kenshi Yonezu, atau kalian yang mungkin gak tahu karena dia jarang ngisi soundtrack anime. Dia itu yang nyanyi lagunya Lemon, terus juga Orion dan kawan-kawannya. Oke, langsung ke animenya aja. Judul animenya kali ini adalah Children of the Sea atau Kaiju no Kodomo, anak laut, anak monster laut. Apa sih yang menarik dari anime ini? Sebelum kita jauh-jauh kemana-mana ya, gue mau apresiasi yang setinggi-tingginya buat animator anime ini, buat siapapun yang ngerjain visualnya. This is epic, beneran. Ini gambarnya, visualnya anime ini menurut gue adalah sejauh ini, selain Violet Evergarden, anime ini yang gila penggambaran visualnya menurut gue. Oke. Sini gue kasih tahu dulu nama animatornya adalah Daisuke, Igarashi Daisuke. Ya, jujur aja gue nggak begitu tahu siapa dia, tapi dari yang terlihat di di animenya, visualnya itu bener-bener kayak artis-artis yang di Pixiv gitu loh. Gambar-gambar dari artis yang di Pixiv dia tuangkan ke dalam anime itu, dia buat gambar itu bergerak. Jadi menurut gue ini anime gila-gilaan, terutama di visualnya ya, gila-gilaan. Lagunya oke, karena dia yang nyanyi Kenshi Yonezu. Tapi bener-bener shocking momennya itu pas di animasinya. Betapa flawlessnya animasinya, nggak ada yang kayak patah-patahnya. Transmisinya bagus. Kalau ada adegan yang zoom out, zoom in gitu, bener-bener halus gitu, nggak ada yang kayak dipotong, nggak ada yang kayak di crop. Ini anime yang bagus. Oke. Jadi kita masuk ke sinopsisnya dulu ya. Jadi di suatu liburan musim panas, Ruka, si main karakternya, heroinnya, bertemu dengan dua orang anak cowok, namanya Umi dan Sora. Dalam bahasa Indonesia, Umi itu artinya laut dan Sora itu artinya langit. Mereka berdua itu yang membawa hal-hal aneh yang benar-benar menakjubkan ke dalam liburan musim panasnya si Ruka ini. Mereka menunjukkan gimana cantiknya berenang itu sampai kayak udah terbang di atas langit aja. Nah, tapi di tengah-tengah liburan musim panas itu ada anomali yang terjadi di bumi. Ada ikan-ikan yang tahu-tahu terdampar di tepi pantai. Mulai ada petualangan bawah laut yang akan dilalui oleh si Ruka ini bersama dengan dua orang teman cowoknya, Umi dan Sora tadi. Dan disitulah bener-bener kita akan dikasih lihat visual yang keren, background yang mendukung, dan juga semua tenaga yang ada di tim produksinya ini benar-benar dicurahkan di adegan yang di bawah laut itu menurut gue. Oke, sekarang kita masuk ke storyline. Jadi gue nggak spoiler ya di sini ya, gue bakal bilang gini aja. Storyline-nya dari judulnya menurut gue terlalu simple.
Jadi nggak ada teka-tekinya di dalam movie ini, nggak ada teka-tekinya, nggak ada yang sesuatu yang disembunyikan, kayak tidak ada elemen surprise-nya itu dari jalan ceritanya itu, kayak lempeng aja, lurus aja, face-nya tuh kayak kita tuh nggak kayak dibikin deg-degan, kita nggak dibikin kayak sedih, ada bagian sedihnya. Tapi kalau menurut gue pribadi, karena jalan ceritanya yang lempeng itu, face-nya nggak ada yang naik turun, jadi pas bagian sedihnya, pas bagian yang harusnya kita ikut terenyuh dengan suasananya, kurang kena, kurang dapet gitu. Tapi alur cerita kayak gini juga menurut gue ada keuntungannya sendiri, dan nggak jelek ceritanya. Background yang lempeng-lempeng aja kayak gini tuh cocoknya atau bagusnya itu jadi kita bisa nikmatin di masa-masa yang kita juga lagi pengen santai, nggak pengen banyak mikir, lagi pengen ya udah jalanin hidup aja sambil nonton anime gitu loh. Itu keuntungan dari cerita yang lempeng. Dan anime ini bener-bener bisa jadi temen yang gimana ya, bisa jadi temen yang mengisi hari kita, tapi nggak bikin capek, nggak bikin kita mikir. Kita cuma disuguhin visual yang bagus, disuguhin musik yang bagus, sama cerita yang sederhana. Jadi kita tuh tidak tidak terbawa arus, tapi melihat arus itu mengalir gitu loh. Yang poin plusnya dari anime ini adalah itu menurut gua. Tapi nggak semua orang juga suka dengan anime yang jalan ceritanya kayak gini. Terbukti dengan skor di My Animalist yang cuma dapat 7,28. Sebenarnya cukup tinggi karena vote dari 4.161 users, dan anime yang udah tahun lalu juga, jadi sebenarnya cukup tinggi sih. Tapi buat anime movie, sekali lagi dengan visual dan lagu atau soundtrack sebagus ini, menurut gue skornya sedikit terlalu kecil. Minimal 7,4, 7,5 lah kalau anime begini tuh. Tapi itu juga ya 75 75. Oh iya, by the way, anime ini juga digarap sama studio 4 derajat Celcius atau 4 degree Celsius Studio, yang juga ngerjain anime Berserk, sebuah anime besar lainnya, dan Berserk. Karena jujur aja gue nggak tahu anime lain selain yang digarap studio ini selain Berserk gitu. Oke. Tentang apa lagi ya? Kalau menurut gue tentang karakteristik penokohan si Rukanya, dia itu anak yang sebenarnya anak yang masih mencari jati dirinya, anak SMP yang belum tahu tentang banyak di dunia ini, dan dia juga masih belajar tentang kehidupan gitu. Jadi menurut gue she's not kalau menurut wibu-wibu atau orang yang suka anime, dia bukan waifu, tapi dia karakter yang sedang berkembang gitu. Kita diajak untuk melihat perkembangannya. Tapi karena ini anime movie, dan sayangnya ini anime movie, kita tidak melihat perkembangan yang signifikan di karakter si Ruka ini. Sedangkan si Umi sama Sora menurut gua karakternya lebih terbentuk. Lebih si Umi sama Sora ini bisa membawa penonton ke dalam jalan ceritanya ketimbang si Ruka. Menurut gue si Ruka itu tadi kayak gue bilang, dia itu cuma mempersilahkan kita melihat ceritanya dan tidak mengajak kita masuk ke dalam ceritanya. Tapi si Sora sama Umi kebalikannya, mereka ada potensi untuk mengajak penonton masuk ke dalam ceritanya. Cuman menurut gue kurang kuat karakterisasi mereka itu kurang kuat untuk sampai membawa gua setidaknya masuk ke dalam cerita itu gitu, masuk ke dalam kesedihannya, masuk ke dalam harunya gitu. Menurut gua kurang sih. Tapi sekali lagi, ini gua ngomongin ini berkali-kali ya, karena emang
visualnya the best cuy. Kalian harus lihat visualnya. Kalau kalian nggak enjoy sama jalan ceritanya, tahan dulu. Ini cuma 1 jam kok, cuma 1 jam 51 menit kok. Mungkin agak lama ya, tapi sekarang juga kalian ngapain sih, toh besok juga puasa kan. Jadi ya hitung-hitung isi waktu lah. Dengerin lagi, emang gua lihat, tonton, tahan setidaknya 1 jam 30 menit deh. Kalian bakal tahu di mana bagusnya anime ini gitu menurut gua. Oke, udah kepanjangan kayaknya podcast kali ini, udah 10 menit lebih. So, thank you udah dengerin gua dari awal sampai akhir podcast ini. Support gua terus. Gue doain kalian semua sehat, nggak ada yang kenapa-kenapa. Buat yang masih harus kerja, masih harus keluar rumah, stay safe. Pokoknya tetap sehat buat kalian semua. I'm out.